Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, PDPKK Immanuel dan Cita Sudi Center kembali hadir dengan sebuah ilustrasi tentang pensil. Kita bisa melihat di sini ada sebuah lukisan yang begitu indah. Lukisan ini dilukis dengan menggunakan pensil. Jadi kita bisa lihat bagaimana pensil, sebuah alat yang sungguh sederhana, tetapi dapat menghasilkan karya yang luar biasa. Tetapi kita tahu, pensil ini dapat menghasilkan karya yang luar biasa apabila berada di dalam tangan yang tepat. Ketika pensil ini berada di dalam tangan yang kurang tepat, maka tidak mungkin menghasilkan karya yang sungguh indah. Saya ibaratkan pensil ini adalah diri kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita pun akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Mungkin dahulu kita hidup dikuasai dengan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam penguasaan tangan yang tepat, maka kita akan mengalami sebuah kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang baru ini kita jalani dengan tuntunan daripada Tuhan kita sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga dengan tuntunan jalan daripada Tuhan, kita juga akan dapat menjadi sebuah karya yang besar. Karya yang besar di sini yang dimaksud adalah bagaimana ketika kita di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita bisa tetap berdiri kokoh, tegap berdiri di hadapan Tuhan, tetap tersenyum, tetap bersuka cita, tetap bersyukur sekalipun badai kehidupan menghampiri hidup kita. Kita dapat memaafkan, mengampuni mereka yang menghina kita, mereka yang melukai hati kita, mereka yang mengkhianati kita, tetapi kita tetap bisa mengampuni mereka. Kita bisa tetap memberikan kasih kepada sesama, sekalipun hidup kita berkekurangan, sekalipun kita sedang ditimpa permasalahan-permasalahan, tetapi kita tetap bisa peduli terhadap orang lain, tetap menyebarkan kasih bagi orang lain. Itulah karya-karya besar yang bisa dihasilkan. Masih begitu banyak karya yang luar biasa yang dapat dihasilkan ketika kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Kita mau lihat sebuah pensil. Pensil ini kita lihat tadi bisa menghasilkan sebuah karya yang sungguh luar biasa. Tidak jarang dia perlu diserut supaya tajam. Karena di dalam menghasilkan lukisan yang luar biasa akan membutuhkan teknik-teknik arsiran khusus yang mengharuskan pensil ini diserut. Diserut ini tidak nyaman karena dia harus merasakan sakit. Tetapi kita lihat di dalam pengalaman mengalami hal yang menyakitkan itu, ada suatu karya yang akan bisa dihasilkan. Sehingga pengalaman menyakitkan itu akan menjadi sesuatu yang indah nantinya. Kita percaya sekalipun hal yang menyakitkan itu terjadi, itu semua terjadi hanya untuk kebaikan kita. Sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kita perlu keluar dari comfort zone kita, yaitu zona kenyamanan kita. Jangan pernah takut untuk diserut. Mungkin akan menghasilkan rasa yang tidak nyaman. Tetapi kita melihat jauh ke depan
apa yang akan kita peroleh, karena kita percaya semuanya akan menjadi indah. Kita harus berani keluar dari zona kenyamanan kita. Kita harus berani keluar untuk menghadapi setiap permasalahan-permasalahan hidup kita. Kita juga lihat bahwa pensil dapat dihapus. Tidak jarang di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita jatuh di dalam dosa. Seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang menyakitkan hati Tuhan kita. Tetapi tidak ada kata terlambat. Segeralah kita menyadarinya dan bertobatlah. Berpanglinglah kepada Tuhan. Tinggalkan segala hal-hal yang sudah kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mulai melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah khawatir akan apapun yang telah kita lakukan. Karena ketika kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lagi mengingat dosa-dosa kita. Yang Dia rindukan adalah hati kita, hati yang penuh penyesalan, hati yang menginginkan sebuah perubahan, hati yang ingin menjadi pribadi yang semakin lebih baik bersama dengan Tuhan. Hati yang sungguh menyesali segala sesuatu yang telah diperbuat yang tidak baik di mata Tuhan. Hanya itu yang Dia inginkan. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu. Berpalinglah kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat sebuah pensil itu memiliki bagian yang terpenting. Dan bagian terpenting itu berada di dalam pensil tersebut, di dalam pusat daripada pensil tersebut. Kalau tidak ada warna hitam itu, pensil itu, maka pensil ini tidaklah bisa berfungsi menjadi sebuah pensil yang baik. Begitu juga dengan diri kita. Bagian terpenting yang ada dalam diri kita adalah hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita akan tercermin di dalam sikap dan tingkah laku kita. Oleh sebab itu, mari milikilah hati yang tulus untuk dapat mengasihi sesama. Jagalah hati kita, agar hati kita boleh terus dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan kita, sehingga kita pun boleh memiliki hati yang sungguh peduli dan mau mengasihi sesama. Dan kita lihat kondisi pensil yang saat ini ada di hadapan kita semua. Bagaimana kondisi pensil ini sudah mengalami berbagai hal di dalam perjalanan penggunaannya. Sehingga perlu dilakukan diserut terus-menerus sehingga menjadi semakin pendek. Kemudian badannya juga terluka-luka, mungkin karena diinjak, jatuh, dan banyak hal yang dialami. Tetapi dalam kondisi demikian pun, pensil ini tetap dapat meninggalkan jejak. Dia masih dapat digunakan untuk dapat meninggalkan jejak bahwa dia masih hadir. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita begitu banyak hal yang kita alami, yang membuat kita terluka, yang membuat kita tersakiti, yang membuat kita lemah. Tetapi apapun yang kita alami, sehancur apapun hidup yang kita rasakan, jangan pernah menyerah dan kita terus berkarya di dalam Tuhan. Kita perlu terus berusaha melakukan kasih kepada orang lain. Tidak egois dan hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Jangan juga kita mengasihani diri kita karena kita mengalami berbagai macam pergumulan. Tetapi bersyukurlah lebih. Sehingga kita pun bisa melihat bahwa masih begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita semua.
Maka itu, jangan kita pernah menyerah, apapun pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menuntun kita. Dia akan membentuk kita untuk menjadi sebuah karya yang sungguh luar biasa. Tidak hanya sampai di situ, tetapi Ia pun akan memakai setiap kehidupan kita untuk kita boleh berkarya bersama dengan Tuhan, untuk juga dapat menghasilkan karya-karya yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.